Assalamualaikum guys, gua King Chess datang lagi di video kali ini. Kali ini gua mau bahas dasar-dasar catur, mulai dari pengenalan papan, pengenalan bidak dan basic move, special move, dan kondisi. Langsung aja kita masuk ke bahasan pertama. Pengenalan papan. Papan catur tersusun atas 64 petak persegi 4 dengan formasi 8x8. 8 baris horizontal disebut baris atau rank, dan 8 baris vertikal disebut kolom atau file. Baris rank dinotasikan dengan angka, mulai dari 1 sampai 8. Sedangkan baris file dinotasikan dengan huruf mulai A sampai H. Jadi, penyebutan petak papan diawali dengan menyebut baris rank diikuti file. Misalnya, petak ini namanya A1, ini namanya B3, ini namanya E4, dan lain-lain. 2. Pengenalan bidak dan basic move. Bidak catur tergolong atas dua, yaitu bidak putih dan bidak hitam, dengan posisi saling berhadapan satu sama lain. Untuk memulai permainan, diawali dengan bidak putih terlebih dahulu. Bidak yang satu bisa memakan bidak lawan jika syaratnya terpenuhi, kecuali makan raja, yaitu jelas nggak bisa. Setiap pemain punya 16 bidak, dan susunannya seperti ini. Bidak terdepan namanya pion, atau disebut pawn. Pion ini punya gerak langkah satu langkah ke depan, terkecuali langkah pion itu pertama kali, maka dia bisa jalan 2 langkah ke depan. Ini aturan umum ya, bukan aturan tongkrongan yang ngebolehin kalian majuin 2 pion sekaligus 1 langkah di awal game. Nah, itu nggak termasuk gitu. Pion bisa memakan bidak lawan yang berada di sisi serang kanan atau kirinya. Itu buat pion. Bidak terdepan yang berjumlah 8 setiap kubu. Sekarang kita bergerak ke perwira dalam permainan catur yang posisinya ada di belakang pion. Yang pertama ada benteng atau rook. Posisi awal benteng berada di sudut papan dan setiap kubu punya 2. Benteng ini punya langkah berjalan lurus mengikuti file atau rank sejauh mata memandang dan bisa memakan bidak lawan di jalurnya itu. Ingat ya, sejauh mata memandang. Kalau misalkan cuma segini ya, segini. Selanjutnya ada kuda. Tapi karena kuda jalannya spesial, gua taruh belakangan aja. Kita bahas gajah dulu atau disebut bishop. Gajah berada di sebelah kuda dan setiap kubu ada 2. Gajah ini punya langkah dengan berjalan diagonal sejauh mata memandang dan bisa memakan bidak lawan di jalurnya itu. Gajah ini ada 2 jenis guys, yaitu gajah terang yang posisinya di petak terang dan gajah gelap yang posisinya di petak gelap. Jadi, kalau misalkan gajah terang udah dimakan, pemain itu nggak bisa ngontrol petak terang pakai gajah. Itu. Selanjutnya, ada menteri atau queen. Menteri ini adanya di sebelah raja, dan masing-masing kubu ada 1. Menteri punya langkah gabungan benteng dan gajah, yaitu bisa berjalan lurus atau diagonal sejauh mata memandang. Setelah itu ada raja yang harus selalu dijaga keselamatannya. Raja adanya di sebelah menteri dan bisa gerak satu petak kemana saja, asalkan petak itu gak dijaga oleh bidak lawan. Dan yang terakhir adalah kuda atau knight. Setiap kubu punya 2 kuda dan punya cara langkah membentuk huruf L. Sengaja gua taruh di belakang karena emang dia spesial. Spesialnya di mana? Kalau bidak sebelumnya gua bilang mereka berjalan, kalau kuda gua nyebutnya melompat. Karena dia melompat, maka nggak ada yang bisa ngalangin dia, kecuali di tempat tujuannya itu. Buat notasinya, benteng disebut R, kuda N, gajah B, menteri Q, dan raja K. Jadi kalau ada kuda yang gerak dari petak B1 ke C3, maka disebutnya NC3. Atau jika kedua kuda sama-sama bisa ke C3, maka disebut asal kudanya juga, seperti NB1, C3. Itu buat notasinya. Yang ketiga adalah special move. Ada beberapa gerakan spesial dalam catur. Pertama adalah rokade atau castling. Rokade adalah gerakan raja yang berlindung di sebelah benteng untuk mengamankan posisinya. Rokade ada 2, yaitu rokade pendek yang bergerak ke benteng terdekat dan rokade panjang yang bergerak ke benteng terjauh. Syaratnya adalah gerakan ini merupakan langkah pertama raja dalam permainan. Kemudian, raja tidak dalam posisi sekak atau jalur gerakan tidak dijaga oleh lawan. Kedua ada en-passan. En-passan adalah gerakan pion yang memakan pion lawan di sebelah kanan atau kirinya.
Setelah pion lawan itu berjalan 2 langkah. Jika pion pengen menggunakan end passan, harus digunakan saat itu juga guys. Karena langkah berikutnya, gerakan ini udah nggak aktif. Selanjutnya adalah promosi. Gerakan ini hanya dimiliki oleh pion, ketika pion bisa mencapai back rank lawan. Pion bisa berpromosi menjadi salah satu perwira. Keempat adalah kondisi. Ada beberapa kondisi yang terjadi dalam permainan catur. Pertama adalah pakuan atau pin. Pakuan ada 2 macam, yaitu pakuan absolut dan pakuan biasa. Pakuan absolut adalah kondisi bidak yang terpaku oleh perwira lawan, yang arah serangan perwira itu menuju raja, sehingga bidak yang terpaku gak bisa gerak. Ya kalau misalkan bidak itu gerak, maka raja dimakan sama perwira yang tadi. Gitu aja simpelnya. Pakuan biasa adalah kondisi bidak yang terpaku oleh perwira lawan, yang arah serangan perwira itu menuju perwira lain. Bidak ini masih bisa bergerak. Kedua adalah sekak atau cek. Sekak adalah kondisi raja yang diserang oleh bidak lawan selain raja. Ya jelas ya, karena raja nggak bisa nyerang raja. Prioritas pemain yang terkena sekak adalah menyelamatkan raja dari serangan. Bisa menutup serangan, memakan bidak yang menyerang, atau raja bergerak. Kemudian ada skakmat atau checkmate. Skakmat adalah kondisi raja yang diserang lawan dan nggak bisa bergerak, makan penyerang, atau menutup serangan. Ini adalah salah satu ending permainan catur. Kemudian ada stalemate. Stalemate adalah kondisi pemain yang saat gilirannya bergerak, tidak ada satupun bidak yang bisa bergerak secara sah. Ini adalah salah satu ending catur yang bisa nyebabin remis atau draw. Ending yang bikin remis atau draw yang lain adalah ketika kedua kubu kekurangan perwira yang bisa menyebabkan skakmat. Perwira yang bisa menyebabkan skakmat minimal adalah 1 benteng, atau 2 kuda, atau 2 gajah, atau 1 menteri. Itu. Nah itu dia guys, dasar-dasar permainan catur. Dan semoga video ini bisa bikin kalian memahami dasar catur. Untuk video taktik, jebakan, dan yang lain, gua rasa lebih enak kalau kita bahas permainan Grandmaster catur. So, video selanjutnya, gua bakal bahas permainan para Grandmaster catur. Sekian dulu video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, gua King Chess, terima kasih.